Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Judulnya Masya Allah menarik, mencintai Rasulullah dan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, suara saya agak serak. Ini tentu butuh mungkin 3 episode mungkin. Ya tidak apa-apa. Atau mungkin 4 episode. Tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Saya mulai menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, la ini bisa berarti menghilangkan sama sekali, tidak punya iman, bisa. Tapi bisa dinafil kamal, tidak sempurna iman. Kalau tidak sempurna berarti masih punya iman. Itu kaidah bahasa. Makanya memahami itu masuk wilayah ijtihad. La i'tikafa illa fi masjid jami. Bisa diterjemahkan, tidak sah i'tikaf itu kalau tidak dilaksanakan di masjid jami. Bisa diterjemahkan, tidak sempurna i'tikaf itu kalau tidak dilaksanakan di masjid jami. Selera sampean pertama atau kedua? Enak kedua. Tidak sempurna. Lawang istrinya Rasul aja, Juwairiyah itu iktikafnya di rumah kok. Masa nggak boleh iktikaf kecuali harus di masjid? Ya, misalnya begitu. La yu'minu, boleh tidak punya iman, boleh tidak sempurna iman ahadukum, seorang di antara kalian, hatta sehingga aku yang harus ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh dia, oleh seseorang. Walaupun dibanding cintanya dia waladi, kepada anaknya, walidi, walaupun dibanding cintanya kepada orang tuanya, wanasi ajma'in, walaupun dibanding cintanya dengan semua, apalagi dibanding sekedar cintanya dengan pacarnya, belum tentu jadi. Itu karakter seorang yang beriman harus begitu. Bagaimana tidak? Kalau kita hidup sebelum zaman Rasul, alam jahiliyah ya seperti itu. Maka dengan kehadiran beliau, bukan hanya suku Quraisy,
yang dirubah pola hidupnya oleh Rasul, seluruh dunia ini menikmati sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya merubah sebuah suku, bangsa, tapi merubah karakter umat sedunia. Maka seharusnya kita harus mencintai beliau. Kasihan kalau ada orang yang tidak mencintai Rasulullah. Dikeluarkan Bukhari nomor 15, Nasai 5013. Pernah dengar ceritanya Habibie, kok selalu juara 3 saja. Nah, temannya ini cowok juara 1, cewek juara 2, aku kok juara 3. Baru buka rahasianya. Walaupun dia non muslim, tapi dia mempelajari Al-Quran, terinspirasi dengan Quran. Itu yang membuat Habibie menangis, merubah karakternya, ingin menjadi Islam yang sejati. Akhirnya selalu ranking nomor 1. Bukan hanya Rasul yang harus dicintai, keluarganya pun harus dong dicintai. Ada nasnya, ada hadisnya lagi, ada Qurannya lagi. Hadisnya, akhibullah lima yaltukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian semua. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Terakhir, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah ahli baitku karena kecintaan kalian kepadaku. Gitu. Alhamdulillah hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Hakim nomor urut 4716. Saya coba yang ini, saya cek. Kopi, mudah-mudahan nggak salah nomor. Mustadrak Hakim dalam tipologi Jawami, Al-Mustadrak Hakim pencarian. Nah, kalau hadis nomor 4716. Hakim memang teledor, betul. Tapi oleh Syamsuddin Al-Zahabi, verifikatornya, hadis ini sahih. Sering Hakim mengatakan sahih, verifikatornya al-maudhu'. Ternyata hadisnya palsu. Itu ceritanya. Kira-kira sampai mencintai Ahlul Bait apa tidak? Harus. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sunan Tirmidzi, ya ayyuhan nas, sabda Rasul, inni taraktu fikum, aku telah meninggalkan pada kalian semua apa-apa in akhadtum bihi, kalau kamu peganginya, lan tadil, selamanya kalian tidak akan sesat. Selamanya. Fi'il mudhari'
diawali dengan lam, buat selama lamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran. Wa itrati ahli baiti, termasuk adalah ahli baitku. Hadisnya sahih lagi, dikeluarkan Tirmidzi nomor urut 3786. Menurut Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus shalihat." Ini baru. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ayat tabligiyah, pesan langsung dari Allah kepada Muhammad. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajr. Saya dakwah begini nggak butuh uang, nggak butuh amplop. Pernah saya minta amplop? Nggak pernah. Tapi kalau dikasih diterima enggak? Memangnya kalau ditolak ini kurang, tak balik. Nah, Rasul tidak minta upah itu, enggak. Saya belum pernah membaca hadis Rasul ceramah memberi bimbingan di amplop, itu belum pernah saya bikin. Ilal mawaddah, ini yang saya minta, supaya mencintai, mengasihi, menyayangi. Fiqhi. Ada yang menerjemahkan kerabatku ini loh, ahli baitku ini loh. Begitu. Bagaimana? Ya ketarif wa hasanatan nazid lahu fiha husna. Kalau sampai sudah menjalani berupa kebaikan ini, kami tambah nilai kebaikan pada kalian. Innallah ghafur syakur. Masyaallah. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali mawaddah, kecintaan kepada keluargaku, ahlul bait. Maka seorang muslim mukmin enggak cinta Rasul, enggak cinta ahlul bait, perlu dipertanyakan. Berarti melanggar Al-Quran, melanggar hadis. Kok menang sampai ya? Permasalahannya mendefinisikan ahlul bait, itu yang jadi masalah. Di medsos ahlul bait itu hanya 5. Satu ya Nabi Muhammad itu sendiri, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Ali, yang keempat Hasan, yang terakhir Husain. Berarti selain 5 bukan keluarga Nabi. Ini yang jadi mas. Saya cari di mana ada beradaannya ini. Padahal Ali ini anak mantu. Ali anak mantu. Nah, Khadijah kok nggak masuk? Istrinya Rasul. Oh sudah apa? Oh iya.
Kalau sudah wafat gak perlu dicintai. Adi sudah wafat atau belum? Sudah. Kalau kita gak perlu dicintai. Lah istrinya satu-satunya yang dikawini dalam kondisi gadis ini kok nggak masuk. Namanya apa? Aisyah. Ini yang jadi problem. Kalau teks hadis itu benar dari Rasul selesai. Memang putrinya Rasul hanya Fatimah. Setahu saya putrinya Rasul ada berapa? 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, sama Fatimah. Kok hari-harian dipanggilannya Fatimah? Ujian kita itu Fatimah binti Rasul. Memang Ruqayyah bukan putrinya Rasul. Itu bro. Kira-kira kalau saya bilang jelek-jelek begini, saya termasuk keluarga Nabi loh. Karena saya itu membela agama Nabi, saya ikuti jejak Nabi. Masa saya tidak pantas menjadi keluarga Nabi? Misalnya gitu. Sampai rela enggak dianggap bukan keluarga Nabi? Itu problem. Karena seluruh umat yang membela dakwah ini keluarganya harus saling minta. Kita wajib dicintai oleh orang lain. Jadi problemnya penafsiran terhadap ahlul bait. Nah, kalau sampai mengatakan 4 orang, Ali itu anak mantu, Abu Bakar mertuanya masa enggak masuk? Padahal selama ini bisa kemahroman itu karena nikah, bisa karena keturunan. Maka teori nikah harus mencari yang jauh. Jangan mulek keluarga Habsyi aja. Keluarga Habsyi kawin dengan keluarga Al-Awas. Suku Jawa kawin dengan suku Sunda. Suku Sunda kawin dengan suku Madura. Wah, terjadi interaksi susi bulat. Keluarga apa tidak? Keluarga. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad harus bangga menjadi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi problemnya pada pemahaman ahlul bait. Kalau Anda melihat ahlul bait hanya 4, itu hak Anda kok. Tapi bagi kami keluarga itu bisa setidaknya dari keturunan, darah, istri, jadi anak, cucu, termasuk menantu. Kalau perlu keluarganya menantu. Hari raya kumpul, Masya Allah, ini bani ini. Lebih dari 1.500, asalnya hanya 2 orang. Saya sampai bingung, cari keluarga saya gak ketemu. Keluarga sampai apa? Keluarga saya Bani Adam. Oh, itu cerita. Masya Allah. Itu masalahnya.
Lanjut. Nah, sekarang kita wajib mencintai. Betul. Wujudnya apa mencintai? Nah, ada kelompok itu yang memahami ittiba sunnah. Jadi apresiasi cinta itu adalah mengikuti jejak Rasul. Itu kalimat dari cinta kepada Rasul. Ya tidak apa-apa, wong pendapat. Dasarnya apa? Ada di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ngaku cinta kepada ikuti aku, kata Rasul. Dan kayaknya itu yang paling dominan. Sebagai orang tua merasa betul-betul diajeni anak, kalau anak itu nurut kepada bimbingan orang tua. Kebanggaan orang tua itu. Nanti kalau sudah begitu janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Yang demikian karena Allah itu punya sifat, punya nama Ghafur. Di samping Ghafur juga Rahim. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Syirik tidak bisa kecuali dengan tobat baru bisa. Itu gambarannya mewujudkan rasa cinta kepada Rasul. Andai kan Rasul masih hidup, melihat jamaah berapa ribu ini, Masya Allah. 10.000 ya Allah. Melihat 10.000 ini ngaji bimbingan Rasul. Rasul bilang, hei jamaah masjid Al-Milad, sampai enggak usah pakai imun. Kenapa? Karena kecintaan kita mengkaji sunnah Rasul. Jangankan Rasul, pertama kali saya membuat buku diterbitkan oleh Al-Ikhlas itu, dipasarkan di depan Masjid Al-Falah. Dulu ada toko buku, Pak. Saya amati, buku saya dipegang oleh pembeli itu sewenengi luar biasa, Pak. Baru dipegang, Pak. Kemudian dibuka-buka, ditunggu, tambah seweneng, paling vie, Pak. Saya ikuti aja, dibawa ke masjid, dikaji. Ya Allah, andai kan saya punya duit, tak kayak duit. Apalagi nanti yang saya tulis kok diikuti. Iya. Siapa yang tidak bangga melihat umat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ada teman kita yang mewujudkan, memuji-muji itu bagian dari cinta kepada Rasul. Boleh tidak, Pak, kita memuji? Boleh. Saya aja mohon maaf, senang kepada seorang tokoh, saya buat syair. Wah, akan kehebatan Jakarta di bawah pimpinan beliau. Boleh tidak seperti itu, Pak? Boleh. Jadi memuji itu bisa diapresiasikan dengan apa? Cinta itu bisa diapresiasikan dengan memuji. Boleh, Pak. Dalilnya mana? Kalau usah dalil lah gitu. Masa memuji orang
harus pakai dalil gitu. Saya cinta kepada istri saya puji, masa harus pakai dalil? Itu ceritanya. Jadi wujud cinta itu memang bisa diwujudkan dengan mengikuti jejak Rasul, bisa diwujudkan dengan memuji Rasul. Ada komentar? Monggo. Ada pola lain untuk memuji atau untuk mencintai Rasul misalnya? Ada cara lain? Monggo. Saya bangga dengan kehadiran Rasul, makanya saya buat tumpengan biar masyarakat ikut bangga atas kehadiran Rasul. Boleh apa tidak, Pak? Kan tidak boleh. Kan tidak pernah dicontohkan Rasul. Nah, budaya kan macam-macam, Pak. Ini bagian kearifan lokal. Contohnya, ayo yang bangga kedatangan Ramadan, itu saja sudah mendapatkan baunya surga. Apresiasi untuk membanggakan, dibuat malam awal Ramadan ngumut mercon misalnya, tapi mercon yang tidak pakai uang, Pak, bumbung. Karena dulu waktu kecil teman-teman baik bumbungan, wah, sebagai bangga besok kedatangan bulan Ramadan, mengapresiasi bangga datangnya bulan Ramadan, diadakan yang namanya megengan. Ayo telur-telur kumpul, esok bawa makanan dewe-dewe ya. Mari ngono, ayo dilebur, aja lali apeme ya. Simbol minta maaf. Apem itu dari bahasa Arab afun. Wong Jawa gak iso apem. Menjelang Ramadan, ayo maaf-maafan ya. Biar nanti kita gampang beramal soleh misalnya gitu. Cara maafkannya yang bawa apem. Makan bersama. Wes ya. Megen itu kata nenek saya dulu, ngempet. Saya cari di kampus nggak ketemu. Opo megen, ngempet. Wes ya, saya oleh makan koyo ini, meni mulai ngempet, gak oleh makan. Ngono. Itu apresiasi bangga kedatangan bulan Ramadan. Nah, misalnya bangga atas kehadiran Rasul, saya buat megengan gitu. Oleh enggak kira-kira, Pak? Untuk ikaono, nikaono ya diono. Jadi itu cara kita menyintai Rasul, jalannya macam-macam. Maka saya pribadi tidak pernah nyalakan orang kok memperingati Rasul, kelahiran Rasul dengan yang namanya pujian. Tidak nyalakan. Cuma yang saya ingatkan, hati-hati ketika memuji Rasul. Itu aja yang saya ingatkan. Walaupun boleh kita mencintai dengan wujud memuji, tapi hati-hati dalam hal memuji seseorang. Sampai Rasulullah dulu pernah mengatakan, afu fi wajahil maddakhina Abdullah, cipranti wajah orang yang suka memuji kami
itu dengan apa? Debu. Dulu, kalau sekarang pas ibu bikin sambel, muji-muji, teplok ono sambel, cek menang. Kenapa begitu? Sensitif. Kalau kita sering dipuji orang, andaikan kita ini orang baik, bisa sumpah. Itu aja tidak baik. Kalau kita bukan orang baik, kita jadi sombong. Tidak ada baik-baiknya. Itu nasihat Rasul. Memuji sekedarnya, monggo. Tapi hati-hati kalau memuji sudah kelewatan batas. Dulu waktu saya di pondok, biasa kalau memperingati Maulid Nabi ini kadang baca tiba, kadang baca berjanji, kadang baca burda. Sebenarnya banyak, ada 7 buku yang dikarya oleh ulama kita, tapi di Indonesia rata-rata yang terkenal 3 itu. Kenapa? Tidak terlalu panjang gitu. Dari 3 itu yang paling pendek tiba. Makanya kalau ditawari mau tiba atau budak tibaan. Kenapa? Habis selesai mangan. Nah, kelompok saya memberi nasihat saya, "Dik, kamu nggak usah moco." Kenapa? Nek kan melak moco kesuwen. Kapal. Nek kesuwen makanya kentekan. Di pondok itu ada hadis, man sobaro lapar. Si sabar bahkan lapar. Wa man ta'akhara fala umana lahu. Mengakhirkan ambil jatah kamu mana. Dan nanti kalau kamu ngocok, disake kaku mana nih? Dah, saya harus baca. Kapan pinternya aku nih kamu ngocok? Alhamdulillah, yang bagian koperasi dapur selalu ingat saya. Ada tulisan yang terakhir buat dinyanyi. Masya Allah. Itu ceritanya. Alhamdulillah ketika buku itu sudah saya terjemahkan. Karena dulu hanya saya baca tapi tidak paham. Karena saya suka terjemah, saya coba terjemahkan. Mana Pak? Tiba Pak ini. Oh ini ya. Jadi buku 54 ini kitab tibaan, yang kedua kitab perjanjian, yang ketiga baru kitab burda. Saya terjemahkan, saya buka sebentar ya Pak. Nah, ini sudah jadi buku. Biar nanti bukan sekedar membaca, tapi bisa paham. Habis paham, siapa tahu nanti bisa mengkritisi kalau ada masalah. Alhamdulillah selesai tuntas. Ini hanya berapa halaman Pak? Hanya 58 halaman. Saya ceritakan biografi penyusunnya, karya-karyanya, terakhir khusus pembahasan kitabnya yang dikenal Sirah Nabi versi Syekh Al-Tibai. Di Indonesia dikenal dengan kitab Tibaan gitu. Jadi penyusun buku itu. Nah, ini contohnya. Sampai nanti yang terakhir bukunya. Senang saya berkarya. Ini karya-karya beliau.
kan hebat, wafatnya ini. Nah, kemudian teks maulidnya baru ini ada harokatnya lengkap dengan maknanya. Saya lengkapi dengan harokatnya, lengkap dengan maknanya. Di antara Bapak Ibu ada yang pernah baca? Belum? Nah, makanya bagaimana cerita kalau tidak paham? Difahami dulu. Kalau ada masalah, silakan diperdebatkan. Itu ceritanya. Jadi muncul yang saya cari-cari saja. Di situ itu Pak, Masya Allah, kehadiran Rasul datang. Ayo kita sambut teman-teman dengan berdiri. Maqamul mahalul qiyam. Waktu itu saya tidak berdiri, Pak. Ditegur oleh guru saya. Kenapa kamu tidak berdiri? Rasul masih ikut acara maulidan di Jakarta. Baru sampai di Bangil kira-kira jam 11. Hanya di pondok Ustaz Husin Al-Habsyi, Al-Habib Husin Al-Habsyi. Itu ceritanya. Ngapain berdiri saya? Wong Rasul belum datang. Nah kalau Rasul datang sekarang, apa nggak bingung? Satu malam ini ada berapa ribu tempat ngadakan. Sehingga majelis pertama kali tak tekani. Bukan Indonesia toh, Malaysia juga ngadakan. Misalnya, iyo lah iya gitu. Oh ternyata kajiannya bukan hanya syariat, masuk aspek akidah. Jadi permasalahannya bukan masalah sekedar memuji, ada masalah akidah. Di antara puji-pujian kita, anta samsun, anta badrun, bagus. Oh, ini orang sastra. Nanti beda dengan ahli syariat. Kalau menurut ahli syariat itu berlebih-lebihan gitu. Yang memang paradigmanya syariat. Bagi orang sastra, Masya Allah, saya aja dipuji dosen saya. Wallah kalam maka kalam malaikat. Suaramu seperti suara malaikat. Sejak kapan dosen saya ngobrol dengan malaikat? Bahasa metafor. Rasa tai kucing, rasa coklat, rasaku. Itu ceritanya. Jadi itulah bahasanya orang sastrawan. Dianggap apa? Rasul itu seperti matahari menyinari dunia. Dalam bahasa Arab namanya tasbih, penyerupaan. Andaikan Rasul masih hidup, ginting-ginting sampean. Aku kan pada matahari, gendeng aku. Hebat mana aku ambil matahari? Kebalik. Namanya tasbih itu yang diserupakan harus lebih hebat. Anta kau asati, fisaja. Kamu seperti singa dalam keberanian. Singa punya keberanian, kamu punya keberanian pada singa jauh lebih hebat daripada pada kamu. Gitu. Kok Rasul disamakan dengan matahari? Kebalik. Wa anta badrun, dulu disamakan dengan bulan Senin. Sekarang cewek disebut bulan, wah ngamuk. Kenapa? Bulan ternyata banyak jerawati.
Dulu indah bulan itu. Saya melihat bulan tersenyum-senyum sambil pakai jubah, maksudnya cewek. Nah, ini perbedaan paradigma orang ahli sastra dengan orang ahli syariah. Yang butuh satu poin ini, Masya Allah. Sampai kita memuji Rasul, anta nur fauqa. Ini miliknya Allah, bro, bukan milik manusia. Nanti di dalam surat An-Nur Allah menyifati dirinya nur ala nur. Allah yahdi di nurihi may yasha. Waduh, jangan-jangan kita sudah keterlaluan di dalam memuji Rasul. Apa bedanya kita dengan Yahudi kalau gitu? Itu problemnya, itu masalahnya. Baru episode yang pertama. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.